wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Idola di channel AA Guru Idola. Hari ini kita akan bicara tentang apa itu ragam dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Secara singkat itu ya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah itu ada 8. Yang pertama, karya tulis ilmiah itu harus reproduktif. Kemudian yang kedua, ciri-ciri karya tulis ilmiah itu tidak emotif, artinya tidak menggunakan emosi. Tulisannya bukan tulisan tentang kekesalan, tentang kekecewaan, bukan tentang kekecewaan lah itu. Tapi benar-benar dari pikiran. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah harus menggunakan bahasa baku. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Yang kelima, bersifat dekoratif. Yang keenam, terdapat kohesi. Kemudian yang ketujuh, bersifat objektif. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Kemudian kita bahas satu persatu. Apa itu reproduktif? Artinya karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah itu. Kemudian yang kedua, ciri ini tidak ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Jadi tidak boleh ambigu. Kemudian yang ketiga tadi, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah itu harus memaparkan fakta yang didapat dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Kemudian ciri yang keempat, menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisan, mulai dari sumber, teori, hingga penulisan tata tulis, tata letak, penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah akan membuat pembacanya bingung. Apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Itu yang keempat, yaitu menggunakan bahasa baku. Kemudian yang nomor 5, yang kelima, ciri-ciri karya ilmiah itu adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah menggunakan kaidah keilmuan itu artinya istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau ilmiah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Jadi harus sesuai dengan standar keilmuan. Misalnya seorang ahli filsafat pasti akan mengkaji dari sisi disiplin ilmu filsafat. Seorang ahli matematika mengkaji karya ilmunya dengan standar kaidah keilmuan matematika. Dan ilmu yang lain, misalnya bahasa, akan menggunakan semiotika, menggunakan tata gramatika dan lain-lain yang lengkap sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian yang selanjutnya, ciri karya ilmiah itu adalah bersifat dekoratif. Artinya penulis harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal ini penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Kemudian yang ketujuh selanjutnya, terdapat kohesi. Apa itu kohesi?
Kohesi itu adalah kesinambungan antar bagian di dalam karya tulis itu. Misalnya bab 1 dengan bab 2, bab 3 dan selanjutnya itu harus terdapat kesinambungan. Kemudian tidak hanya itu, antar subbab dengan subbab yang lain di dalam sebuah bab itu juga harus terdapat kesinambungan kohesif. Kemudian bahkan di antara paragraf dengan satu dengan yang lain harus terdapat kohesif. Tidak bertele-tele dan tepat sasaran. Nah, jadi harus tak kayak gitu. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi tidak malur-malur, tidak ngalor ngidul, ya, tidak bukan bahasa lisan intinya. Jadi harus bahasa tulis. Kemudian yang ke-8 bersifat objektif. Karya ilmiah ini harus bersifat objektif. Hal ini penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Jadi penulisan karya ilmiah itu harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca menjadi bingung. Nah, ini demikian. Tadi adalah ciri-ciri dari sebuah karya ilmiah. Kemudian dari sisi struktur, ya, karya ilmiah itu intinya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi dan pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi harus ada tiga hal ini. Terkait dengan apa itu pendahuluan itu mungkin isinya banyak, ya, ada latar belakang, ada identifikasi masalah, kemudian ada tujuan penulisan dan lain-lain. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, maka masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu harus dimasukkan di dalam bab pendahuluan ini. Kemudian di bagian isi nomor 2, isi dan pembahasan terdiri dari satu atau lebih bab, bisa lebih dari satu bab. Misalnya kalau misalnya babnya itu cukup pelik, cukup rumit, maka bisa dibuat menjadi beberapa bab. Kalau di dalam karya ilmiah yang standar itu biasanya minimal ada bab teori, kemudian ada bab metodologi penelitian atau penulisan maksudnya, kemudian ada bab hasil penelitian. Itu yang standar. Kemudian di kesimpulan itu pada bagian ini berisi tentang hasil dari semua pembahasan yang dilakukan mulai dari pendahuluan sampai bab terakhir atau sebelum penutup. Kesimpulan ini juga sekaligus menutup dari sebuah karya ilmiah. Mungkin itu dulu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Selanjutnya untuk penugasan bisa dilihat di classroom masing-masing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.